أجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا صالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من الخير والآخرة. نهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini adalah hari pertama kita masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan suci, bulan kelahiran Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 1 Rabiul Awal, alhamdulillah bertepatan dengan hari Jumat. Hari yang penuh dengan berkah yang Allah taala limpahkan keberkahan kepada kita, insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah dan mendapatkan insyaallah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan fid dini wal akhirah, fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk kajian dan taklim kitab Simtud Duror nanti dibahasnya tidak seperti hal-halnya yang lain dalam pembahasan sejarah, tapi kita lebih banyak menitik beratkan kepada pembahasan bahasa. Jadi kita akan menerjemahkan dari teks yang ada di dalam kitab Simtud Duror ini satu persatunya. Nanti mungkin ada kisah-kisah atau mungkin ada penjabaran yang lebih khusus atau penjabaran yang lebih harus kita utamakan atau kita akan berikan. Tapi nanti mungkin didahului oleh beliau Al-Habib Jamal dan Habib Muhammad bin Syekh untuk membacakan 1 atau 2 fasal. Karena saya mendapatkan jatah hari ini 2 fasal. Fasal Alhamdulillahil Qawi Sultanuh, muqaddimahnya sama Tajalal Haqqu. InsyaAllah ini berikut, nanti insyaAllah besok malam juga begitu, lalu malam berikutnya begitu sampai tanggal 26 November setiap bainal maghrib wal isya, insyaAllah seperti itu. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. Dicaut seperti biasanya biar ramai. تعالى مجد وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وتوى عليه علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادات والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف على ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Lebih dahulu kita
mau mengupas sedikit dari manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, beliau Al-Habib Ali dilahirkan di kota Qasam, di satu desa di Hadramaut, yaitu yang bernama daerah atau kota Qasam atau desa Qasam. Desa itu pernah bermukim atau pernah bertempat tinggal di daerah tersebut seorang ulama wali Allah yang bernama Al-Habib Ali bin Alawi Khali' Gasam. Itu datuk daripada Al-Habib Ali Habsyi yang kesekian puluh itu ya, mungkin 20, mungkin 25. Al-Habib Ali dilahirkan di tahun 1259 Hijriah di bulan Syawal. Al-Habib Ali, ketika itu kelahiran Al-Habib Ali. Sebelum Al-Habib Ali itu dilahirkan, ayahanda beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi, yang dikenal di dalam sejarahnya beliau adalah seorang mufti Makkah, mufti haram Makkah, seorang kepala ulama di kota Makkah di dalam ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu syariah. Al-Habib Muhammad bin Husain ini mendapat tugas dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk berdakwah ke desa Taribah atau desa Tarbeh. Di Hadramaut sana ada satu desa namanya desa Tarbeh. Nah, di sana Al-Habib Muhammad bin Husain berdakwah, ya, bersama dengan istrinya Al-Hababah Alawiyah berdakwah di desa Tarbeh di sana. Di sana banyak orang-orang yang meminum minuman keras, meninggalkan salat. Lalu Al-Habib Muhammad bin Husain ketika diperintahkan oleh gurunya berdakwah ke kota Tarbeh atau desa Tarbeh, satu hari atau satu malam beliau mengawali daripada pengajiannya yang hadir banyak. Pada malam kedua mulai menyusut, mengalami kemajuan. Nah, ya. Malam ketiga mulai berkurang. Malam keempat nggak ada orang sudah. Itu ada 1-2 orang saja. Malam berikutnya tidak ada orang sama sekali. Habib Muhammad bin Husain kemudian bertanya kepada yang tukang bersihkan masjid, mana para jamaah masjid ini kok nggak ada semuanya? Oh, mereka kalau diisi dengan kajian-kajian agama itu rasa-rasanya berat. Mereka ini lebih senang dengan yang namanya tari-tarian, lebih senang dengan bersambalewa, bersahaja, mereka pun duduk-duduk begitu saja, ya, sambil ngobrol ke sana kemari, kemudian dipetikkan lagu gambus, kemudian nyanyi-nyanyian dan lain sebagainya, sambil makan, sambil minum dan menari-nari. Itu mereka suka kalau dengan cara seperti itu. Di mana mereka sekarang ini? Mereka sekarang ada di pojok desa daerah sebelah sana. Ditunjukkan, maka Al-Habib Muhammad pun ke sana. Mereka begitu melihat Al-Habib Muhammad bin Husain datang ke daerah sana, maka mereka pun kemudian memberhentikan suara musiknya. Diperhentikan suara musiknya dan mereka kesudahi. Kata Al-Habib Muhammad, kenapa kalian kok menyudahi musik-musik kalian, tari-tarian kalian? Aku pun ingin ikut bersama dengan kalian. Kata mereka, kita ini biasanya kalau duduk begini waktunya bulan purnama. Kalau kita di sini namanya Purnomo Sidi. Waktu terang benderang bulan purnama, kita duduk bersama. Kalau kamu memang mau ikut duduk bersama dengan kami, silakan duduk. Tapi nanti sampai fajar kita, sampai subuh kita duduk sini, nggak apa-apa. Yang penting saya ingin ikut duduk bersama dengan kalian. Duduk mereka, dan dinyanyikan lagu gambus ini dan lain sebagainya. Wal Habib Muhammad bin Husain pun juga ikut tepuk tangan. Jadi segi dakwah yang dibawa oleh Al-Habib Muhammad bin Husain, ayahanda Al-Habib Ali, adalah penuh dengan kelembutan. Jadi dia mengikuti alur dan adat yang ada di sana. Diikuti dulu, dipelajari dulu masyarakatnya, alma maternya, karakternya, wataknya, tabiatnya, dia pelajari dulu, baru kemudian dia berikan isian. Ketika sudah hampir menjelang fajar kurang 5 menit, Al-Habib Muhammad bin Husain kemudian memberikan satu permintaan. Saya sudah duduk dengan kalian lebih daripada 5 jam. Duduk di situ 5 jam, dari mulai awal isya sampai dekat fajar.
hampir lebih daripada 5 atau 6 jam. Mau tidak kalian mendengarkan sedikit dari apa yang saya katakan, cuma 5 menit saja. Saya bawa kalian insya Allah satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih menyenangkan daripada ini. Kata mereka, apa itu keadaannya? Kalau memang kalian setuju, saya akan sampaikan. Tapi kalau kalian tidak setuju, saya akan pulang. Sampaikan saja, kamu sudah duduk bersama dengan kami sudah 5 jam lebih kok. Kami juga sungkan akhirnya. Sampaikan saja. 5 menit itu disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain dengan nasihat yang sangat memukul hati mereka. Membuat air mata mereka pun berderai. Menangis, taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, diketuk hati mereka oleh Al-Habib Muhammad. Hanya dalam waktu 5 menit saja. Diangkat, dibawa mereka ke satu alam yang lebih indah daripada alam yang mereka saat itu. Mulai saat itu mereka kemudian bersumpah bahwa besok kami akan hadir ke majelismu wahai Habib Muhammad. Hadir mereka di sana dan menjadi muridnya Al-Habib Muhammad dan menjadi ulama, subhanallah, murid-murid itu. Sementara ketika waktunya Al-Habib Muhammad tadi ini berdakwah, dikejutkan pada satu surat yang datang. Di tengah-tengah dia berdakwah beberapa bulan ada di desa Tarbih itu, dikejutkan ada satu surat yang datang kepada Al-Habib Muhammad bin Husain. Lalu disampaikanlah surat tersebut dan Habib Muhammad pun membacanya surat tadi. Dibacanya ketika itu, surat itu berisikan bahwa gurumu Al-Habib Abdullah bin Husain telah memanggil engkau ke desa Masilah, satu desa di sana Hadramut namanya desa Masilah. Berangkat Al-Habib Muhammad bin Husain ke desa Masilah. Sampai di desa Masilah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata kepada Al-Habib Muhammad bin Husain, "Ya Muhammad, ya waladi, pulang kau sekarang ke Gosam sana. Anakmu sudah mau lahir. Lahir bakal anakmu adalah laki-laki. Kalau memang benar dia laki-laki, kasih nama dia Ali. Karena saya berharap anakmu ini seperti datuknya Al-Habib Ali bin Alawi Khalid Gasam." Lari Al-Habib Muhammad. Ketika sampai di desa Gasam, di rumah Al-Habib Ali itu dilahirkan, Habib Ali pun sudah lahir. Begitu Al-Habib Ali lahir, digendong sama Habib Muhammad bin Husain. Digendong, diciumi, diadhani, ya, diigomahi. Itu syariahnya orang kalau sudah punya anak itu kan diadhani, diigomahi, ya. Bukan dinyanyikan nyanyi-nyanyian yang enggak karu-karuan kan gitu ya. Akhirnya dibawalah itu bayi Al-Habib Muhammad bin Husain ke Masilah, ke gurunya, ke tempat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sesampainya di Masilah sana, ditaruh di pangkuan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini bayi ini masih merah ini, masih dibedong bayinya, ya. Dibuka bedongnya, dibuka, begitu dicium sama gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain. Begitu dicium, ngompol Al-Habib Ali. Begitu waktu ngompol Al-Habib Ali, katanya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya, "Ya Allah, guru saya kok diompoli anak saya," katanya. Katanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Jangan khawatir Muhammad, anakmu ini orang baik, anakmu ini orang saleh, anakmu ini adalah calon waliullah, ya. Ini anak ini kelihatan dari malamih wajahnya, kelihatan dari raut wajahnya adalah menandakan bahwa ini adalah anak yang bakti sama ibunya nanti dan bakti sama ayahnya dan guru-gurunya." Dibawanya pulang. Ketika itu sampai waktu usia dia dewasa, Al-Habib Ali belajar dengan gurunya dan banyak gurunya. Bahkan katanya dalam riwayat Al-Habib Ali ini berguru juga dengan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Berguru dengan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sampai diceritakan ketika itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah waktu Al-Habib Ali datang, dia dihadiahi oleh satu orang sebuah jam kantong. Sebuah jam kantong untuk ngatur waktu. Tapi jam kantong tadi itu setiap saat harus diputar untuk ngatur waktu, tahu ini zuhur, ini asar, ini maghrib. Ketika itu orang datang memberikan jam itu sama Habib Abdullah, "Ya Habib, ini ada satu hadiah bagus, tolong jam ini kalau mau diputar dulu, diputar baru kau tahu waktu nanti." Satu kali waktu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini dapat 10 hari kemudian yang ngasih jam itu datang. Dia tanya kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Ya Habib Abdullah, sekarang jam berapa ini?" Misalnya jam segini, misalnya jam 6 lebih 20 menit.
Ternyata jam itu sudah mati. Jam itu mati kan harus diputer. Ya, jamnya masih menunjukkan jam 5. Seperti jam waktu dia diberi pertama itu. Ini jam berapa ini? Ini jam 5 sekarang. Salah Habib, bukan jam 5. Ini sekarang jam 6 lebih 20 menit. Diputer jamnya Habib. Kalau tidak diputer nanti tidak bisa jamnya, harus nyala. Kalau mau nyala harus diputer, selalu diputer dan diputer. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saya enggak punya waktu untuk muter jam. Waktu saya ini habis buat taklim, buat ngajar, buat dakwah, buat ngaji, buat ibadah, buat ngurusi orang, buat ngurusi umat. Untuk muter jam enggak punya waktu saya. Sampai dia bilang sama anak-anaknya, kalian punya waktu hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada enggak waktu yang lain? Ada enggak jam yang lain? Mau saya beli kalau ada. Ya, untuk ngurusi bab masalah dunia saja. Saking enggak pernah ada punya waktu untuk masalah dunia sama sekali. Waktunya untuk umat. Waktunya untuk Allah, waktunya untuk dakwah, waktunya untuk ngajar dan belajar. Itu guru daripada Al-Habib Ali dan guru daripada Al-Habib Muhammad bin Husain, ayahnya juga. Dan Al-Habib Ali juga berguru dengan guru besarnya, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas juga itu, dan difatah oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas di kitab Ar-Rasyafat kalau tidak salah. Semua ilmu itu terjangkau ada di dalam kitab ini. Dan bacalah kitab ini, setelah kau baca Al-Quran, bacalah kitab ini yang banyak wahai Ali, kau akan dibuka oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam ilmu. Lalu dibaca oleh Al-Habib Ali itu kitab Rasyafat. Begitu. Dan mulai daripada tertulisnya kitab Simtud Durar, terawali kitab Simtud Durar itu ditulis pada bulan Rabiul Awal, yang sebelumnya Al-Habib Ali membaca kitab Maulid Diba. Awalnya Al-Habib Ali baca Maulid Diba, Habib Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Syaraful Anam, Diba, Barzanji. Tapi kemudian pada bulan Rabiul Awal beliau mendapatkan satu isyarat, petikan hati, itu lintasan rohani, mengarang satu Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1327 Hijriah. Itu tahun itu, ya. Kemudian diawali pada hari Jum'ah atau pada malam Jum'ah pada tahun 1327 Hijriah, sampailah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengarang itu Maulid di 3 majelis yang berbeda-beda. Di 3 majelis yang berbeda-beda, di hari yang berbeda. Di 3 majelis yang berbeda, di hari yang berbeda. Dan majelis yang disampaikan adalah majelis khafif, majelis yang ringan, majelis ala kadarnya, hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Dan lalu kemudian ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika itu Al-Habib Ali memulai daripada keinginannya untuk menulis Maulid Simtud Durar, mengimlakkan, mendiktekan Maulid Simtud Durar pada waktu sholat tahajud. Al-Habib Ali berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan ke dalam hatiku ini lintasan rahmani, lintasan kasih sayang, lintasan untuk mengingat selalu umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala kemudian sematkan, berikan ilham kepada Al-Habib Ali untuk menulis Maulid Simtud Durar. Diawali dari malam Jum'ah di bulan Rabiul Awal tahun 1327 Hijriah. Di malam itu Al-Habib Ali kemudian menuliskan, mendiktekan Maulid dengan mengawali dengan surat Al-Fatihah. Lalu kemudian beliau membacakan Alhamdulillahil Qawiyyi Sultanuh Al-Wadihi Burhanuh Al-Mabsuti fil Wujudi Karamuhu wa Ihsanuh, sampai pada Tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi', sampai pada kalimat fa subhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihi lisan wa yaharu fi ta'aqquli ma'anihil janan. Sampai situ malam pertama. Malam kedua berikutnya, malam ketiga berikutnya, dan selanjutnya. Jadi 3 hari itu atau 3 malam itu tidak berturut-turut, tapi di waktu yang berbeda, di malam yang berbeda, di majelis yang sangat ringan sekali. Baiklah, meningkat kita kepada pembacaan Maulid Simtud Durar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Qawiyyi Sultanuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat kerajaannya, begitu teguh kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bisa menandingi. Ya. Kita mau berbuat apa semua dengan kekuasaan Allah. Kita kalah, Allah yang mau.
Kita menang, Allah yang mau. Kita sakit, Allah yang mau. Kita sehat, Allah yang mau. Manusia ini hanya berikhtiar saja. Adapun yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Al-wadihi burhanuh. Sungguh jelas ya bukti-bukti kebenarannya. Nampak jelas bukti-bukti kebenarannya. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Al-mabsut yang terbentang. Fil wujudi begitu luasnya di alam kedermawanan, karamuhu wa ihsanuh kemurahan Allah Ta'ala dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentang luas. Allah Ta'ala berikan kepada kita segala macam kemurahannya. Allah berikan kepada kita segala macam ihsannya. Ihsan itu apa? Kebaikan yang bertubi-tubi Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Alladzi la tazalu lataifu ni'amihi 'alal 'alamina tatra, kata Al-Habib Abdul Haddad, di mana latifah Allah, maha sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kelembutan kepada hamba-hambanya selalu bertubi-tubi. Setiap malam, setiap hari kita dapat rezeki dari Allah. Allah tidak pandang bulu siapa yang dapat, siapa yang kafir, siapa yang muslim. Semua dapat. Hanya nanti kalau mukmin muslim dapat rahmatnya Allah Ta'ala nanti di akhirah. Adapun yang muslim, yang mukmin di dunia tetap dapat nikmat. Makanya kalau bismillahirrahmanirrahim itu yang diawali ar-Rahman, al-mun'im bi jala'ilin ni'am, ar-Rahim, al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Allah itu pemberi nikmat sebesar-besar nikmat, bisa melihat, punya mata, punya telinga, punya hidung, bisa bicara, punya kenikmatan kesehatan, kekuatan. Al-mun'im bi jala'ilin ni'am namanya. Orang kafir pun juga punya ini. Tapi orang mukmin juga punya. Tapi nanti al-mun'im bidaqaiqin ni'am itu ihsan Allah Ta'ala nanti, yang tidak berhenti untuk hambanya yang beriman kelak nanti dia sampai di yaumul qiyamah, ketika Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga. Ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuh, maha tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha agung kedudukan Allah. Khalaqal khalqa li hikmah, Allah menciptakan makhluknya penuh dengan hikmah, penuh dengan hikmah. Allah menciptakan kebaikan akan hambanya, ada hikmahnya. Allah ciptakan kita ini sengsara, ada hikmahnya. Di balik musibah mesti ada hikmahnya. Cuman wallahu a'lam tersimpan di mana hikmah itu. Katanya dulu ada seorang pemuda, setiap hari dia bertahajud, setiap malam dia bertahajud, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah karuniakan kepadanya seorang pendamping, seorang istri yang salihah. Cuman mintanya ajaib. Ya Allah, berikan kepada saya seorang istri yang tinggi, kulitnya putih, gak terlalu gemuk, gak terlalu kurus, hidungnya mancung, baunya wangi, anaknya bangsawan, kaya raya, pinter masak, bisa ngeladeni suaminya. Gak ada, mati dulu nanti itu bisa. Akhirnya itu selalu minta begitu kepada Allah Ta'ala. Tahajud minta, duha minta, witir minta. Setiap saat dia kalau sholat mintanya cuma itu. Tidak minta surga, nggak minta neraka, nggak minta surga, nggak minta bidadari, nggak kepingin jauh dari neraka, nggak kepingin apa. Minta istri. Bayangannya dia kalau sudah minta begitu mungkin istrinya turun dari kayangan begitu. Pemuda polos. Tiba-tiba sang pemuda tadi ini sebagaimana biasa dia keluar. Dia mengeluarkan sepedanya pun dia kemudian dia genjot sepedanya. Ya. Dia kemudian bawa sepedanya ke pasar. Sesampainya dia di pasar sana, tanpa sengaja dia menginjak anaknya seekor anjing. Marah ibunya. Anaknya anjing ini kemudian kesakitan, si ibu daripada induknya si anak tersebut marah dan kemudian mengejar pemuda tadi. Orang satu pasar kemudian menjerit, "Fulan, kamu sedang dikejar oleh anjing itu. Lari cepat." Lari dia. Sambil bawa sepedanya dia lari, karena kalah dengan larinya anjing, dia pun digigit sama anjing tadi. Karena anjing itu rabies, anjing gila, dia pun kesakitan. Ya Allah, saya akan minta sama kamu ya Allah istri, kenapa digigit anjing? Musibah enggak ini kira-kira? Musibah ini. Hingga akhirnya kemudian ikhwani,
Dia pun dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia pun dirawat oleh seorang suster. Suster itu kemudian Masya Allah berjilbab, tutup aurat, pakaiannya hormat, orangnya cantik, didampingi oleh ibunya si pemuda tadi. Bapak sudah minum obatnya? Belum, minum dulu ini. Setiap saat itu suster ngeladeni, ngelayani, tanpa sungkan-sungkan dan tanpa penuh kelelahan, dengan bahagianya ngeladeni. Pemuda tadi kemudian dia jawil ibunya, Bu, tanyakan dia. Ya, saya kok jatuh hati sama dia. Tresno jalaran sokoku lino. Subhanallah. Ditanyakan sama ibunya, Mbak, setiap hari ke rumah sakit ini memang nggak punya suami? Masih single father, Bu. Nah, ya, masih gadis. Oh, gitu ya. Kebetulan saya punya anak juga masih Joko Ting Ting. Bagaimana kalau Anda sama anak saya menikah? Menikahlah mereka. Menikah akhirnya, subhanallah. Dia pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara digigit anjing saya dapat seorang istri yang solehah, pinter masak, ngeladeni suaminya, tinggi semampai semeter nggak sampai. Tapi anehnya karena nakalnya pemuda tadi, kalau tahajud minta lagi, ya Allah gigit anjing lagi, nggak apa-apa kalau gini. Khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluknya itu penuh dengan hikmah. Ini intermezzo sedikit, jadi nggak tegang-tegangan, ya. Wa tawa 'alaiha ilmah. Allah pun juga meliputi semua hikmah yang Allah ciptakan adalah diliputi dengan rahasia ilmunya. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu akan rahasianya Allah? Kecuali Allah. Wa basata lahum min fa'idil minnah ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Lalu Allah Ta'ala hamparkan, ya, limpahan karunia-Nya tadi ini dengan kadar pembagiannya. Pembagian apa? Pembagian Allah Ta'ala bagi, masing-masing dibagi oleh Allah Ta'ala. Ada yang kaya, ada yang miskin tadi, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tua, ada yang muda, ada yang orang Indonesia, ada orang Australia, dibagi sama Allah. Ya, ada yang cukup, ada yang kurang cukup, ada yang kena musibah, ada yang bahagia hidupnya, nggak ada musibah sama sekali. Dibagi oleh Allah Ta'ala fi aqdarihil qismah. Allah sudah menentukan kadarnya masing-masing. Ada jadi, bisa jadi itu ada seekor seekor binatang yang lagi tengah berhinggap di hidungnya seekor macan, tapi belum jadi itu adalah rezekinya macan. Bisa jadi itu adalah rezeki binatang yang lain. Jadi artinya Allah Ta'ala sudah bagi semuanya, ya. Fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah. Ada pembagian hamba Allah Ta'ala yang umurnya sekian, cukup. Umurnya masih muda kok sudah meninggal. Umurnya baru lahir kemarin kok sudah meninggal. Ini umurnya sampai 100 nggak meninggal. Dibagi sama Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala kemudian utus untuk umatnya tadi ini, untuk hamba-hambanya tadi ini, asyrafa khalqihi, manusia yang paling mulia, untuk ngajari ini baik, ini nggak baik, ini Allah sudah menentukan segala-galanya buat kamu. Siapa yang bisa ngajari gini? Rasulullah. Nanti dari Rasulullah itu diturunkan Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi. Allah Ta'ala pun mengutus untuk hamba-hambanya di dunia ini asyrafa khalqihi, manusia yang paling mulia, wa ajalla abidihi rahmah. Dengan rahmat Allah Ta'ala hamba tersebut dikerubuti, diselimuti oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam kemuliaan. Terkemuka seorang hamba Allah Ta'ala yang paling agung di sisi Allah Ta'ala. Ta'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, di sini dikatakan iradahnya Allah Ta'ala yang azali menghendaki menciptakan hambanya yang dicintai. Allah Ta'ala sudah meramu, saya akan mencipta hambaku yang satu ini, Rasulullah ini. Tapi biarlah Rasulullah ini jangan muncul dulu. Saya munculkan Adam dulu, Idris dulu, Nuh dulu, Hud dulu, Saleh dulu, sampai nanti pada gilirannya Rasulullah akan muncul. Maka nanti di Maulid ini disebutkan fatanaqqala hadzan nuru min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim
hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasathu bitakrim abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim. Jadi ta'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal abdul mahbub, sudah direncanakan oleh Allah taala akan apa? Akan penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sini dikatakan dalam kalimat ini, ya, di sini dikatakan dalam satu riwayat dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah fil Mawahibil Ladunniyah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di sana dikatakan innallaha azza wa jalla qala Rasulullah wa fi riwayatin fi sahihi Muslimin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla kataba maqadira al-khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Kata Rasulullah dalam sabdanya, sesungguhnya Allah sudah menentukan kadar makhluknya, ketentuan-ketentuan buat makhluknya tadi ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sudah direncanakan sama Allah. Jadi sebelum segala macam ini tercipta, Allah sudah merencanakan segala-galanya. Wa min jumlati ma kataba fi dzikri, bahwa umul kitab, dan termasuk apa yang ditentukan oleh Allah taala di dalam kitabnya namanya umul kitab adalah inna Muhammadan khatamun nabiyyin. Allah sudah tentukan itu. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah akhir daripada para nabi, akhir daripada para rasul. Nah, di situ dikatakan ta'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal abdul mahbub fantasharat atharu syarafihi fi awalimi syahadati wal ghuyub, hingga tersebar semua pancaran kemuliaan Rasulullah ini tersebar fi awalimi syahadati wal ghuyub, baik di alam yang syahadah, alam nyata maupun alam gaib. Tersebar kemuliaan Nabi Muhammad ini tersebar. Rasulullah itu terutus bukan untuk manusia tok, hatta malaikat, hatta jin, hatta makhluk apapun. Rasulullah siapa nabinya para malaikat? Nabi Muhammad. Siapa nabinya suku jin? Rasulullah, Nabi Muhammad. Siapa nabinya mereka-mereka yang enggak kelihatan ini? Rasulullah. Nabinya ruh siapa? Rasulullah. Semua adalah muaranya kepada Rasulullah, karena supaya mereka diajari sama Rasulullah ini bahwa Tuhannya adalah Allah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fama ajalla hadzal manna alladzi takarrama bihil mannan. Ini Al-Habib Ali baru mukaddimah ini. Mukaddimahnya alhamdulillahnya ini. Baru mukaddimah. Nanti masuk ke dalam bab maulidnya, baru nanti masuk waqad ana lil qalami an yakhutta ma harakatuhu fihil anamil. Ini masih mukaddimah ini. Nanti di fasal kelima. Di fasal kelima itu baru masuk pada inti maulidnya. Fama ajalla hadzal manna alladzi takarrama bihil mannan. Betapa agungnya anugerah Allah taala yang Allah taala berikan kepada hambanya, di mana Allah taala itu maha mannan, maha memberikan segala-galanya kepada hambanya. Tak bosan-bosan. Mannan ay manna ala abdihi biduni ta'ab, biduni dhajar. Makna mannan adalah seorang zat yang maha memberikan sesuatu kepada hambanya tanpa payah dan tanpa jenuh. Diberi terus diberi. Hatta yang melempar diberi sama Allah. Hatta yang menuduh Allah diberi sama Allah. Ya, orang kafir menuduh Allah taala dengan sebutan yang tidak, tetap diberi sama Allah. Ya, wa ma a'dhama hadzal fadl alladhi baraza min hadratil ihsan, dan betapa tinggi karunia yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya tadi ini, alladzi baraza min hadratil ihsan, yang ditampakkan oleh Allah taala dari sisinya yang maha ihsan. Tampakkan Allah maha sayang kepada kita. Lihat hujan ini. Manusia ini kalau dikasih hujan terus 80 hari, apa jadinya kota Solo? Ya Allah, berikan saya hujan ya Allah. Hujan terus 80 hari. Seperti zaman Rasulullah dulu kan ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah ketika Rasul masih khutbah itu. Si Arab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan desa kami ini kering kerontang. Sapi-sapi kami ini mati karena kehausan. Kambing-kambing kami dalam keadaan kurus, enggak makan, enggak ada tanaman yang tumbuh, enggak ada rumput yang menghijau ya Rasulullah. Doakan agar Allah taala turunkan yang namanya hujan." Didoakan oleh Rasulullah.
Ya Allah, turunkan hujanmu, turunkan ya Allah, pertolonganmu ya Allah untuk desanya fulan bin fulan. Turun hujan. Gak berhenti-berhenti turun hujan seminggu. Gak berhenti-berhenti. Hujan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Orang desa situ, ini kok gak berhenti-berhenti ini. Ya, gak pindah-pindah ini awannya ini. Dapat 1 minggu datang lagi orang tadi. Ya Rasulullah, bilang sama Tuhanmu suruh cukup sudah. Tenggelam desa kami. Ya, pada gemuk semua, pada tenggelam semua ini ya Rasulullah. Ya Allah, cukup ya Allah, cukup. Berhenti lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya. Tatkala makanya waktu Abu Talib itu dalam keadaan sakit, Rasulullah datang dan menjenguknya. Lalu kemudian ketika Abu Talib dalam keadaan sakit itu didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, sembuhkan pamanku Abu Talib ini. Sembuh, seketika sembuh berkat doanya Rasulullah. Begitu sembuh ini Abu Talib enak badannya, bertanya Abu Talib kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah Tuhanmu itu nurut sama kamu? Ya Muhammad, apakah Tuhanmu itu nurut apa yang kau kehendaki? Kata Rasulullah, Allah Ta'ala itu cinta kepada hambanya yang taat kepadanya. Allah itu cinta kepada hambanya yang taat kepadanya. Itu kan ngajari kepada Abu Talib akan sesuatu ketaatan. Jadi Allah Ta'ala akan selalu berikan kepada kita anugerahnya, karunia-Nya, semua akan diberi oleh Allah Ta'ala asal kita taat. Anda itu sumpek di rumah, Anda sumpek di masyarakat, Anda sumpek di dalam kehidupan Anda bergaul dengan yang lain, itu karena banyaknya Anda dosa kepada Allah. Jauhnya Anda kepada Allah menyebabkan Anda rezekinya mampet. Anda gak sholat subuh di waktunya, Anda gak sholat zuhur di waktunya, Anda gak sholat asar di waktunya, Anda kadang-kadang meninggalkan Al-Quran begitu saja, atau nonton acara-acara yang gak pantas Anda tonton, maksiat ini. Alhasil dosa yang tengah Anda lakukan tadi ini membuat Allah Ta'ala marah sehingga Anda ditinggal oleh Allah. Kesuksesan gak ada di tangan Anda. Istilahnya apa itu? Ya, Dewi apa itu? Fortuna apa itu ya, apa Fortuner enggak tahu saya. Suratan kamilatan zaharat fi haikalim mahmud. Karunia yang amat sempurna. Gambaran yang begitu sempurna, zaharat fi haikalim mahmud, telah nampak di alam wujud ini begitu sempurna, begitu terpuji sekali. Nampak, lihat keadaan Indonesia yang kayak begini, ya, subur, makmur, alhamdulillah. Ketika itu manusia dalam kondisi yang gak karu-karuan, tapi Allah Ta'ala tampakkan Rasulullah di hadapan manusia. Subhanallah, keadaan berubah. Yang tadinya gak beriman, yang gak tahu Islam jadi tahu Islam. Fata'attarat biwujudiha aknaful wujud. Kehadiran Nabi Muhammad tadi mengharumi segenap penjuru alam wujud. Kehadirannya Nabi Muhammad ini mengharumi semua, memberikan keharuman kepada seluruh penjuru di alam dunia ini. Wa tarrazat burdal awalimi bi tirazit takrim, dan juga kehadiran Rasulullah tadi ini menghiasi dengan sulaman indah dan penuh keagungan, penuh kemuliaan. Alhamdulillah manusia bisa punya baju tutup aurat, tahu tata cara pakai bagaimana, tata cara pakai baju bagaimana, tata cara pakai celana bagaimana, tata cara pakai sarung bagaimana, tata cara pakai kopiah bagaimana, tata cara orang ingin menikah. Orang yang namanya butuh nafsu kan, orang kan punya nafsu. Bagaimana cara dia mempelampiaskan nafsunya, nafsu birahinya dengan menikah. Ini yang ngajari semua Nabi Muhammad. Anda masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, yang mengajari Rasulullah. Hatal kharawah, sampai Anda yang namanya buang hajat pun diajari sama Nabi Muhammad. Pakai kaki kiri. Sebelumnya Anda baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Anda masuk supaya tidak diganggu jin, tidak diganggu syaitan. Anda pun melepas baju dengan membaca dalam hati Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, supaya matanya makhluk-makhluk yang tidak bisa Anda melihatnya, mereka pun tertutup matanya, nggak bisa lihat aurat Anda. Begitu. Ya, karena itu semua yang mendidik ini adalah agama. Sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم alaihi wa ala alihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya Sayyidina Anas ibn Malik, beliau ketika itu diriwayatkan oleh Maisarah Ad-Dabi qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah kapan engkau ini diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Ta'ala, beliau menjawab qala wa adamu bainar ruhi wal jasad wa fi riwayatin ukhra hina kana adamu lamunjadilun fi tinatih. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah kapan engkau ini menjadi seorang nabi, beliau menjawab, aku menjadi seorang nabi tatkala Adam telah terletak di atas antara ruh dan jasadnya. Jadi ketika Adam belum ditiupkan roh ini, Rasulullah sudah dicipta oleh Allah Ta'ala nurnya, cahayanya. Dalam riwayat ukhra, hina makana Adamu lamunjadilun fi tinatih, tatkala Adam tengah tergeletak, ya, belum dihembuskan roh di dalam jasadnya. Nah, itu makanya Adam ketika dihembuskan roh ke dalam jasadnya Adam alaihissalam, begitu sampai di tengah hidungnya Adam alaihissalam mau bersin, mau wahing Adam alaihissalam. Katanya Allah Ta'ala, berhenti, jangan bersin dulu. Kalau kamu bersin lepas nanti hidungmu nanti, ya. Karena itu kata Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu memang dicipta oleh Allah Ta'ala tergesa-gesa. Ini roh belum masuk semua sudah mau bersin. Bagaimana itu kalau sudah Abul Basharnya nggak punya hidung, ya anaknya. Itulah keadaan ketika itu, wallahu a'lam. Fasal kedua, tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi'. Allah Ta'ala yang maha hak bertajalli itu telah menampakkan keagungannya, kemuliaannya fi alami qudsihil wasi', di alam kudusnya yang maha luas, ya. Tajalli yang qadha bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Allah Ta'ala telah menampakkan dan menetapkan penyebaran anugerahnya tadi ini
baik untuk hambanya yang dekat fil qarib wasyasi' dan untuk hambanya yang jauh. Untuk hambanya yang dekat siapa? Mukmin. Untuk hambanya yang jauh siapa? Kafir. Allah Ta'ala tebarkan semuanya ini. Dah, Rasulullah diutus untuk semua manusia. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu dibagi dua. Ada ummah ijabah, ada ummah dakwah. Maka ketika kita waktu dicipta oleh Allah Ta'ala di sulbi Adam alaihissalam, sebelum Adam pun tercipta, tengah tergeletak di atas tanahnya, itu kita sudah diletakkan oleh Allah di sulbinya Adam, anak cucunya Adam ini, dzurriyyah Adam, kita semua ini. Itu Allah Ta'ala berkata kepada Adam dan anak cucunya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah Ta'ala. Itu gak ada yang jawab itu waktu. Yang jawab siapa? Ya anak cucunya Adam. Ketika itu yang menjawab bala syahidna atau bala wa ana ala dzalika minasyahidin, benar ya Allah, kami bersaksi kalau engkau adalah Tuhan kami, itu jadi mukmin. Yang tidak menjawab jadi kafir. Itu waktu ketika itu ya. Kemudian falahul hamdu alladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad. Segala puji kita haturkan kepada Allah Ta'ala dan semua pujian hanyalah untuk Allah. Alladzi, yang mana la tanhasiru afraduhu bita'dad, yang tidak terhingga bilangan penyebutannya. Wala yumalu takraruhu bikathrati tardad, dan tidak jenuh-jenuhnya, tidak jemu-jemunya selalu kita menyebut nama Allah Ta'ala itu, dan walaupun sering kita ulang, gak jenuh, gak bosan, gak payah. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu dapat nikmat alhamdulillah, gak dapat nikmat ya alhamdulillah. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala selalu kita jawab, kita selalu kita sebut nama beliau. Haitsu abraza min alamil imkan, tatkala Allah Ta'ala telah menampakkan semua kemuliaan dan semua anugerahnya ini di alam semesta ini, ya, di mana Allah masih menyimpan kemuliaan itu, disimpan oleh Allah Ta'ala. Para malaikat berkata, apakah kemuliaan yang kau simpan ini ya Allah, mungkinkah kemuliaan itu akan kau munculkan di alam dunia? Mungkin. Apa itu ya Allah? Terutusnya Nabi Muhammad. Yaitu yang ditunggu-tunggu itu nanti terutusnya Rasulullah itu, ya. Surat hadzal insan, siapa yang ditunggu-tunggu? Siapa yang dikatakan imkan tadi? Allah Ta'ala akan menampakkan di alam ini makhluknya Allah Ta'ala yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia, bahkan ditunggu-tunggu oleh semua makhluk Allah Ta'ala, baik itu malaikat ataupun manusia ataupun jin. Surat hadzal insan, wujudnya semulia-mulia manusia. Liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, agar semua makhluk ini memperoleh karunia Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alhamdulillah, dengan berkatnya Nabi Muhammad bisa haji, berkat Nabi Muhammad alhamdulillah kita kenal Quran, berkat Nabi Muhammad alhamdulillah kita hidup nikmat. Maka orang mukmin ini kalau mau dibelah dadanya, orang yang paling bahagia itu orang beriman. Orang tidak beriman, walaupun materinya banyak, orangnya kaya, belahan dadanya hancur dia, gelap dia kehidupannya, karena gak punya iman sama Allah. Anda kalau sekarang gak wirid pagi, gak wirid malam, gak wirid sore, apa keadaannya? Bingung. Tapi kalau ada wirid, ada zikir, ada sholawat, ada istighfar yang antum baca, bahagia hatinya. Karena itu penting bagi kita. Liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, agar semua makhluk ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala dengan wujudnya Rasulullah. Wa tantashira asraruhu fil akwan, dan akhirnya pula Allah Ta'ala juga akan berikan dan tebarkan ini rahasia-rahasia keutamaannya kepada semua alam semesta. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib, dan tidaklah rahasia tersebut menyentuh dan menyatu dengan kalbu yang sadar, dengan kalbu yang munib, dengan kalbu yang sadar. Tidaklah rahasia tadi itu menyentuh kalbu seseorang, kena kita, kena, ya, kepada kemuliaan dari Allah, rahmatnya Allah Ta'ala kena, illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib, terkecuali karena curahan karunia Allah Ta'ala melalui insan Nabi Muhammad ini. Karena Rasulullah cinta dengan kita, maka kita ini, lisan kita dan hati kita dibuat oleh Allah Ta'ala untuk cinta dengan dia. Permintaan, Rasul mengatakan, ya Allah, aku cinta dengan hambamu yang satu itu, jadikan dia adalah seseorang yang kau cintai dan kekasihmu kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, orang semua jadi cinta dengan Nabi Muhammad, mau Islam, mau kenal dengan iman dan Al-Quran berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laqalbin sururuhu qad tawala,
bahagia dan sukarianya berdatangan mendatangi kalbu kita. Alhamdulillah. Ya enggak? Bi habibin ammal ana manawala, menyambut datangnya kekasih Allah taala, pembawa anugerah untuk semua manusia, semua makhluk Allah taala. Jallaman syarrafal wujuda binurin, maha agung Allah taala yang memuliakan wujud alam ini dengan nurnya Nabi Muhammad, dengan cahayanya Rasulullah. Dari cahaya Rasulullah tadi itu Allah taala nanti ciptakan. Nanti ada di sini hadisnya. Ghamaral kauna bahjatan wa jamala, lalu Allah taala meliputi semua keindahan dan semua keelokan tadi dengan Nabi Muhammad, dengan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa mengenal kebaikan. Dulu manusia, dulu wanita diinjak-injak. Dulu kalau zaman dahulu katanya dalam riwayat disebutkan, kalau punya orang jahiliyah itu kalau punya istri, istrinya lagi haid, datang bulan, itu dinaikkan ke atas punuknya unta sama suaminya, dibawa pergi sampai jauh di padang pasir sana. Sampai jauh di padang pasir sana, ketika sudah sampai nggak kelihatan sudah di pelupuk mata manusia manapun, nggak ada makhluk di tengah padang pasir, artinya diturunkan istrinya di sana. Buat diturunkan bukan diturunkan digendong begitu, ya, didorong dari belakang begitu, kemudian jatuh istrinya. Setelah itu ditinggal oleh suaminya. Kau ada di padang pasir ini sampai haidmu tuntas dan kamu sudah bersih. Jadi nggak mau kumpul dengan istrinya, tapi dengan cara seperti itu. Datang Islam. Setelah datang Islam apa yang terjadi? Bukan seperti itu caranya. Tetap kau boleh satu rumah dengan istrimu, bahkan satu ranjang dengan istrimu. Cuman nggak boleh kau kumpuli, nggak boleh kau bersetubuh dengan istrimu. Dulu kalau punya anak perempuan, didorong anaknya, dibawa ke kuburan, dikubur hidup-hidup. Jadi nggak mau punya anak perempuan, maunya punya anak laki. Jalla man syarrafal wujuda binurin ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Qad taraqqa fil husni a'la maqamin, mencapai tingkat keindahan yang tertinggi, wa tanaha fi majdihi wa ta'ala, menjulang, mengangkasa, menjulang sampai setinggi-tingginya kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, kepada Rasulullah. La hadathul uyunu fi majtalathu, mata memandang penuh damba, kata Al-Habib Ali. Mata memandang penuh damba, mata ini berlinang air mata. Bahkan saya, katanya Al-Habib Ali, inni ightabattu bihajarin marra biha sallallahu alaihi wasallam. Saya ini iri, katanya Al-Habib Ali, saya ini iri kalau ada sebongkah batu yang pernah dilewati sama Rasulullah. Saya iri bisyajaratin marra biha Rasulullah. Saya iri dengan yang namanya pohon yang pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mulianya Rasulullah ini, sampai mereka ini para aulianya Allah, para ulama arifin billah, mereka ini merasa, ya Allah, kenapa ya Allah di zaman itu kalaupun aku ada, aku akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah taala semua selimuti dengan hikmahnya. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Kalau kita sekarang ini mendambakan di zaman itu, ya kalau kita jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya kalau kita jadi Sayyidina Umar ibn Khattab, ya kalau kita jadi Sayyidina Utsman bin Affan atau Sayyidina Ali, ya kalau kita jadi Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, wala Abu Lahab, wal iyadu billah. Mereka yang melihat Rasul, mereka juga datang sama Rasul, mereka lihat sama Rasul, bicara-bicara sama Rasul, tapi mereka nggak iman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyaran kamilan yuzihud dhalala, yaitu insan mata yang memandang penuh damba kepada seorang manusia yang sempurna, pengikis segala kesesatan. Yuzihud dhalala wa huwa min fawqi ilmi ma qad ra'athu, meskipun keluhuran dan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa melampaui semua apa saja, ya, melampaui semua apa saja yang tidak bisa dicapai oleh pengetahuan manusia, rif'atan fi syu'unihi wa kamala, karena tingginya kedudukan Rasulullah dan karena mulianya. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi sejangkau akal manusia nggak mampu akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Bukan yang kayak kita. Kalau kita kan apa? Makan, minum, tidur, kawin. Ya enggak? Makan, minum, tidur, senang-senang. Makan, minum, tidur, setelah itu kemudian istirahat. Tapi kalau Rasulullah bukan itu kehidupan. Bukan itu tujuannya. Bukan itu targetnya. Targetnya adalah ridho Allah. Ini yang mau kita capai ini.
barometernya itu kayak begitu. Rasulullah itu kalau dalam ibadah nggak melampaui, juga nggak kekurangan. Di dalam kehidupan ekonominya Rasulullah juga nggak terlalu kurang, tapi juga nggak berlebih-lebihan. Rasul itu kalau sembahyang, selesai dia sholat itu zikir Rasulullah. Sampai suara zikirnya Nabi Muhammad itu didengar oleh sahabat-sahabatnya di saf yang paling belakang, karena kerasnya suaranya Rasulullah kalau berzikir. Satu kali waktu ketika beliau itu selesai daripada sholatnya, tidaklah pakai berzikir Rasulullah, langsung dia pulang. Sahabat bingung, kenapa Rasulullah kok langsung pulang? Gak pakai zikir, gak pakai wirid, kenapa langsung pulang? Begitu kemudian tidak lama kemudian Rasul pun datang ke masjid dan kemudian berzikir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok nggak seperti biasanya? Biasanya kalau selesai sholat itu berzikir dulu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ini kok langsung pulang ya Rasulullah? Kenapa? Aku ini lagi menyimpan 1 dinar, ada di kantong bajuku di rumah itu. Kalut pikiranku masih menyimpan uang 1 dinar ini. Ya, kalau belum aku sedekahkan kepada fakir miskin, kacau saya punya pikiran. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa, tenang saya. Saya hanya punya Allah. Nah, barometernya begini. Nah, kalau kita nggak punya uang ya bisa inna a'tayna. Qul ya ayyuhal kafirun nggak selesai. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'batum wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'budu ma wala antum wala ana wala antum wala ana. Lain itu wala ana. Nah, beda ya, itulah. Kemudian ikhwani, fa subhanalladzi abraza min hadratil imtinan. Maha suci Allah Ta'ala yang hadiratnya Allah Ta'ala telah menampakkan kemurahannya dari hadiratnya yang maha suci, yang maha murah, yang maha dermawan. Ma ya'jizu an wasfihil lisan, yang tidak mampu satu lidah pun ingin mensifatkan begitu mulianya Allah, begitu sempurnanya Allah menciptakan makhluknya yang kayak Rasulullah begini. Rasulullah itu cantik, elok, kalau dilihat itu enak dipandang mata, gak bosen orang melihat Rasulullah itu. Sampai sahabat itu kalau sudah mandang Nabi Muhammad, lupa anak, lupa istri, lupa anak, lupa istri, karena asyik melihat Rasulullah itu. Wajah yang lebih indah daripada surganya Allah, karena tanpa beliau tidak ada surga, gak kenal surga kita, gak mungkin masuk surga tanpa Rasulullah. Wa yaharu fi ta'aqquli ma'anihil janan, di mana pikiran manusia pun tak mampu menjangkau hakikatnya Rasulullah. Tak ada. Intasyara minhu fi alamil butuni wadzuhur, merata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merata, pengetahuannya diketahui oleh semua manusia dan semua makhluk Allah Ta'ala merata, baik alam zuhur maupun alam butun, baik alam yang nyata maupun alam yang tidak nyata, merata. Tidak, artinya rahmatnya Allah Ta'ala merata, baik kepada alam yang nyata ataupun alam yang tidak nyata. Alam yang nyata seperti di dunia, ada makan, ada minum, ada nikah, ada perempuan, ada laki, ada anak, ada rumah tangga. Yang tidak nyata, butun, perutnya ibu. Bayi itu bisa makan di perutnya ibu. Makanya kenapa bayi itu ketika dia dilahirkan kok menangis? Apa ada bayi dilahirkan terus dia ketawa? Oh, kak, bapak. Bisa bingung ibunya, kenapa bayi saya, Pak? Gak diadzani, gak diqomati, tahu-tahu ketawa begini. Karena dia menangis, dia mengatakan bahwa ya Allah, apa yang terjadi ketika aku lahir di dunia ini? Apakah aku harus mencari makan sendiri, minum sendiri? Sementara aku di perut ibuku, aku dapat makan, aku dapat minum di sini. Dia menangis karena dunia ini darul aqdar, tempatnya kesusahan, tempatnya fitnah, tempatnya ujian. Ya, ma mala'al wujudal khalqi yanur, yang memenuhi rahmat Allah Ta'ala tadi itu, memenuhi jagat raya dengan nurnya Nabi Muhammad yang terang benderang. Fatabarakallahu min ilahin karim, sungguh maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim, Allah berikan kabar gembira lewat ayat-ayatnya dengan berita yang sangat luar biasa, sangat memukau sekali, yaitu dengan mengungkapkan bisyarah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian, kata Allah di dalam surat Thaha ini, di dalam surat At-Taubah, akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari kalanganmu sendiri. Ada yang membacanya min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari manusia yang paling mulia di antara kalian. Karena beliau paling mulia di mata Allah.
dibandingkan dengan manusia yang lain. Ada yang bacanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yaitu manusia, bukan jin, bukan malaikat. Azizun alaihi ma anittum, yang mana beliau Rasulullah ini selalu prihatin atas musibah yang menimpa kalian. Gak tega Nabi kalau ada hambanya yang gak makan, gak tega Nabi. Pernah dikasih jeruk Rasulullah itu, kalau dikasih jeruk itu Rasulullah itu selalu dibagi sama para sahabatnya yang lain, dibagi. Satu kali waktu beliau dikasih jeruk, ya, buah jeruk begitu, sahabat-sahabatnya lagi tengah duduk di samping Rasulullah, beliau pun mengupas jeruknya. Dimakan oleh Rasulullah jeruknya, kecut jeruknya. Asam betul jeruknya, ya. Begitu dimakan oleh Nabi Muhammad, yang ngasih jeruk tadi itu ada di samping Rasulullah. Bagaimana ya Muhammad? Ya, buah jeruknya bagaimana? Nikmat, alhamdulillah. Itu wajah Nabi pun gak merengut sama sekali. Sahabat-sahabatnya, Rasulullah bagi Rasulullah dibagi Rasulullah dibagi, makan sampai habis ini. Ya, buah jeruk ini sampai habis. Dan yang ngasih jeruk tadi ini kemudian pulang, bilang sama istrinya, tadi aku kasih buah jeruk kepada Rasulullah itu, dia senang, suka Rasulullah. Jeruk Mas, kenapa tidak dikasih yang ini? Itu kan kecut jeruknya, kata istrinya. Astagfirullah katanya. Jadi yang kecut saya kasihkan Rasulullah. Gak nyatat sama sekali Nabi. Kata sahabat-sahabatnya Rasul, ya Rasul, gak biasanya kamu begitu. Kalau punya makanan pasti dibagi sama kita. Aku gak tega. Jeruk yang dia kasih tadi itu asamnya luar biasa, kecutnya luar biasa. Takut kalau saya kasihkan kepada kalian, kalian akan mengatakan, wah apa ini jeruk ini? Belum matang sudah dikasihkan Rasulullah. Akan sakit hatinya dia. Itu ya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat apa? Sangat menginginkan kalian untuk beriman kepada dia. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah sangat penyayang, penyantun kepada hamba-hambanya Allah taala yang beriman. Faman faja'atu hadhil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim, dan barang siapa yang sampai kepadanya berita ini tentang Rasulullah ini, tapi diterimanya dengan hati yang sehat, bukan dengan mencari dalil, bukan dengan mencari apa dan mengapa, tapi diterimanya dengan hati yang sehat, biqalbin salim. Faman faja'atu hadhil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim, dan barang siapa yang sampai kepadanya berita yang menggembirakan ini, diterimanya dengan hati yang sehat, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka orang ini akan diluruskan dan akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pikirannya, dan niscaya dia akan dijalankan oleh Allah taala di atas jalan titian siratal mustaqim menuju surganya Allah taala dengan selamat, asal dengan petunjuknya Al-Qur'an, lewat petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan yang dimiliki oleh Al-Habib Ali dengan begitu balaghah, bahasa yang begitu tinggi ini karena apa? Karena beliau bakti sama ibunya. Baktinya sama ibunya luar biasa. Al-Habib Ali tidak tidur kecuali tidurnya di kaki ibunya. Kalau ibunya mau gugah, Ali kenapa kau tidur di situ? Gak tidur di bawah atau tidur di sampingnya ibu? Jangan Bu. Kalau ibu butuh apa-apa, tinggal nyenggol kakinya ibu ke kepalanya Ali saja. Ali akan bangun nanti. Baktinya sama ibunya luar biasa. Sampai satu kali waktu ketika ibunya menangis, gak punya uang untuk menikahkan adiknya Al-Habib Ali. Ibunya menangis. Habib Ali mengatakan, ibu kenapa ibu menangis? Ibu menangis ya Ali bukan karena apa-apa. Apa Ali salah ibu? Ali dosa. Ali pernah berbuat satu kesalahan sama ibu? Pernah berkata kasar sama ibu? Enggak. Kau anak yang soleh, kau anak yang baik, bakti sama ibumu. Lalu apa ibu? Ibu ini mau nyenangkan kamu, nyenangkan adikmu, enggak punya uang. Jangan takut Bu, jual Ali ke pasar. Dia ini, jual Ali ke pasar. Ali akan berkata kepada orang-orang pasar, aku adalah budak ibuku. Aku rela dijual oleh ibu. Yang penting ibu bisa makan, saudara-saudaraku bisa makan, bisa hidup nyaman, tentram, nikmat. Ibu jangan nangis. Ali rela dan Ali siap sebagai budaknya ibu. Ibunya nangis dan dipeluk oleh ibunya. Ya Allah, Allah ridhoi kau wahai Ali. Allah jaga kau, Allah angkat derajatmu menjadi ulama besar, jadi aulia besar, jadi orang yang menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata doanya ibu ini nyata, sehingga orang kalau bakti sama orang tuanya, ayah dan ibunya, dan bakti kepada gurunya. Ali adalah satu-satunya murid
yang baktinya kepada gurunya luar biasa. Gak tidur di kota Siwon selama Al-Habib Abu Bakar Atos ada di kota Siwon, gurunya Al-Habib Bakar Atos. 3 hari 3 malam, tidurnya hanya hafwah saja, hanya sejenak saja. Itu semua didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit dan sekelumit apa yang menjadi kisah dan sejarah pendahuluan dari Simtud Durar ini menggugah hati kita untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin kita. Dan kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, istri dan masyarakat serta teman-teman dan handai tolan kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hati kita terhiasi dengan nikmatnya ibadah, terhiasi hati kita dengan nikmatnya zikir, terhiasi hati kita untuk mendapatkan insyaallah curahan rahmatnya Allah taala, sehingga lisan ini selalu basah untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya khususnya di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, dan di bulan-bulan yang lain. Semoga Allah taala mudah-mudahan izinkan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad fil manam wa fil yaqadhah, dan kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dan tahta dhilli liwaihi yaumul qiyamah, serta kita akan dijalankan oleh Allah taala di atas titian siratal mustaqim dalam keadaan selamat dan Allah ridha kepada kita. Dan kelak insyaallah sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Jami' Asghaf ini bersama dengan beliau Al-Habib Muhammad bin Syekh Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir Al-Habib Abu Bakar Al-Jufri, dan para ustadz kita, para habaib kita, para masyayikh kita, para ustadz kita, dan jamaah muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat, bersatu kita, berkumpul kita di dalam satu hati, di dalam satu mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kelak insyaallah kita pula disatukan oleh Allah taala di a'lal firdaus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa radin ana fi khairin wa rutin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afwa minkum. الفاتح بالقبول وتمام كل سر ومأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الأبعاد، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند العبي وآله وصحبه عدالة صحبي والحمد لله بالبر والتالي.